Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak, Ibu, dosen dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, saya Aldi Fadli, salah satu guru di sekolah SDN Kalisari 03 Pagi. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025. Angkatan 3 jurusan PAI di LPTK Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta dengan NIM 42500149118. Pada hari ini, Jumat 10 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di sekolah SDN Kalisari 03 Pagi. Pada kelas 5 dengan materi zakat dengan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Demikian perkenalan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat? Sehat. Sudah makan semuanya? Sudah. Insya Allah semuanya sehat. Semangat belajarnya ya. Tetap semangat. Nah, anak-anak, ya, sebelum kita mulai belajar, coba siapa ketua kelasnya untuk pimpin doa dulu. Silakan. Siapa? Adinda. Bersiap. Siap. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih Adinda sudah memimpin kegiatan belajar dengan pembukaan itu berdoa ya. Baik anak-anak. Nah, sebelum kita mulai ya alangkah baiknya kita lakukan pembiasaan terlebih dahulu. Apa pembiasaan itu? Yaitu kita bertadarus ya, membaca surat-surat ataupun ya surat-surat pendek ya. Di sini siapa yang mau memimpin? Adakah yang mau memimpin? Siapa? Arjuna atau Jenar? Ayo, Arjuna, ayo silakan pimpin. Di depan sini surat Al-Maun. Ayo. Ayo Arjuna. Oke, silakan. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. Shadaqallahul adzim. Silakan Abdullah, terima kasih. Ya, karena tadi sudah kita laksanakan berdoa dan juga pembiasan bertadarus bersama-sama sebelum memulai kegiatan belajar. Ya, selanjutnya yaitu kita nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Tolong anak-anak semuanya untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri dari batu hidupku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hidup tanahku, hidup negeriku, bangsaku rakyat bersemuanya. Bangga jiwanya, bangga badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Mohon untuk duduk kembali. Ya, anak-anak, sebelum dimulai Bapak akan mengabsen terlebih dahulu ya. Yang pertama, Adinda Kirana Larasati, Ahmad Al-Fatih, Arga, nggak masuk ya? Sakit. Arjuna Rudolf, ya, berarti yang nggak masuk Arga sakit ya. Terusnya sama siapa tadi? Ya, sakit juga sama Fahira. Nah, baik anak-anak. Ya, masih semangat? Masih. Untuk menambah semangat, mari kita ice breaking dulu. Ya, coba sekarang silakan berdiri semua. Satu, dua, tiga. Ayo belajar, ayo belajar, ayo belajar. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Jangan takut, jangan ragu, jangan malu, jangan sungkan. Cari ilmu dengan semangat. Satu lagi. Ayo belajar, ayo belajar, ayo belajar. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Jangan takut, jangan ragu, jangan malu, jangan sungkan. Cari ilmu. Dengan semangat.
Silakan duduk kembali. Terima kasih. Ya. Nah, anak-anak, hari ini ya, coba tadi kita sudah bertadarus, sudah berdoa, bertadarus, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan juga ice breaking. Ada yang ingat tadi kita bertadarus tentang surat apa saja? Al-Maun, Al-Quraish, Al-Fil. Al-Maun, Al-Quraish, dan Al-Fil. Bapak mau bahas tentang surat Al-Maun tadi. Al-Maun itu artinya apa sih? Bantuan. Berarti kalau bantuan itu tolong menolong ya. Dalam surat Al-Maun ada apa saja sih? Kalau bantuan nih, bantuan. Tentang apa aja kalau bantuan? Apa? Benar. Sedekah. Hadiah bisa. Infak. Zakat ya. Berarti ada hadiah, ada infak, ada sedekah, ada zakat. Nah, kali ini ya, Bapak akan menyampaikan tentang zakat. Ya. Nah, tentang zakat. Tujuan kita belajar, ya. Tujuan kita belajar zakat ini adalah apa? Pertama, menjelaskan makna zakat dengan benar. Ya. Jadi makna zakat. Menjelaskan ketentuan zakat fitrah. Yang ketiga, menganalisis orang-orang yang berhak menerima zakat. Berarti kita harus cari tahu nih orang-orang yang berhak menerima zakat. Jadi nggak sembarang orang menerima zakat. Ya, coba Bapak mau tanya sebelum Bapak masuk ke kegiatan intinya. Ada yang tahu nggak zakat itu apa? Ayo, zakat. Coba apa tadi zakat? Ayo, tunjuk tangan. Zakat fitrah, ya. Zakat berupa bantuan bahan pokok, ya. Jadi zakat itu terbagi menjadi dua. Zakat apa aja, Nak? Zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah berupa bahan pokok. Zakat mal berupa harta ataupun hasil perdagangan, ya. Hasil profesi, peternakan, macam-macam banyak ya. Nah, terusnya selanjutnya yaitu di sini kita mulai masuk ke materi inti. Pertama, zakat menurut bahasa. Ya. Zakat menurut bahasa yaitu berarti pencucian, ya, pertambahan. Dalam ajaran Islam, zakat adalah mengeluarkan sebagian harta kepada yang berhak menerimanya apabila sudah mencapai nisab. Nisab adalah kadar atau ukuran dari harta benda yang akan dizakati. Ya, harta kita dikumpulkan, lalu kita zakat. Untuk apa? Mensucikan harta agar bersih harta kita. Karena apa? Di dalam harta kita itu ada hak-hak orang lain. Jadi apabila kita bekerja, ya, kita berdagang, ada keuntungannya, itu jangan kita gunakan semua. Kita sisihkan untuk orang lain yang membutuhkan. Ya. Itu tujuan kita berzakat. Pertama adalah agar harta kekayaan tidak beredar di kalangan orang-orang kaya saja. Ya, itu maksudnya. Supaya apa? Orang-orang yang kurang mampu ikut merasakan. Ya. Terusnya apa? Menunjukkan ketaatan kepada Allah. Kalau kita zakat berarti kita taat sama Allah. Ya. Menumbuhkan sikap syukur atas nikmat Allah. Terusnya membantu kebutuhan orang lain. Terusnya menumbuhkan sikap tolong menolong. Menumbuhkan sikap peduli kepada orang lain dan juga memotivasi orang lain untuk berusaha sungguh-sungguh, ya. Jadi zakat itu sangat menolong, ya. Zakat itu sangat menolong orang-orang yang sangat membutuhkan. Nah, di sini ada orang-orang yang berhak menerima zakat, ya. Orang-orang yang berhak menerima zakat. Pertama, fakir.
Ingat, fakir dan miskin beda loh. Ya. Fakir apa artinya? Coba baca. Siapa yang mau? Baca Rafa. Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta. Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta. Ya, tidak memiliki harta, tidak memiliki penghasilan. Ya, jadi udah nggak punya harta, nggak punya penghasilan. Sedangkan miskin, coba siapa yang mau baca? Ayo, friendly. Miskin adalah orang yang kekurangan harta. Maksudnya apa? Ia bekerja, tetapi tidak bisa mencukupi untuk keluarganya ataupun diri sendiri. Dia punya penghasilan, tapi tidak cukup. Ya. 3, ambil. Ayo yang perempuannya. Ayo baca. Nah, amil adalah panitia zakat atau petugas ataupun panitia zakat. Nah, panitia di dalam masjid ataupun musola yang mengurusi zakat disebutnya amil. Nah, amil ini berhak menerima zakat. Karena apa? Dia mengurusi zakat dan dikelola untuk dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Ya, itu siapa? Gorib. Gorib itu apa? Orang yang berhutang. Ya. Nah, orang yang berhutang ini boleh nggak dapat zakat? Nah, ada tapinya. Ya. Boleh, tapi kita lihat dulu dia berhutangnya untuk apa. Misalnya ada orang yang berhutang nih, tapi dia minjem uang, berhutang, minjemnya ke pinjol. Dan uangnya itu untuk apa? Beli motor mewah, ya, beli pakaian yang mewah, sepatu, tas yang mewah, beli HP iPhone misalnya. Ya. Apakah orang yang berhutang seperti itu boleh mendapatkan zakat? Tidak boleh, ya. Kecuali dia berhutang karena apa? Pertama, uangnya dipakai untuk biaya pendidikan, untuk sekolah, ya. Orang tersebut uangnya dipakai untuk apa? Biaya makan sehari-hari karena tidak cukup. Nah, itu baru boleh. Tapi kalau berhutangnya untuk foya-foya, makan-makan enak, itu nggak boleh, ya. Nah, ini Bapak akan putarkan video, ya. Nanti kalian menyaksikan, boleh dikeluarkan kertasnya, ya. Dikeluarkan kertasnya. Nanti apa yang ada di video, satu kelompok satu saja, ya. Satu kelompok satu saja. Nanti kalian silakan berdiskusi hasil dari kalian menonton video tersebut, ya. Baik. Ya, sekarang silakan disimak dulu, diperhatikan. Nah, ini dia. Ya, itu dia tadi videonya, ya. Kita sudah saksikan bersama-sama. Nah, sekarang silahkan kalian, Bapak kasih waktu 5 menit, ya, untuk menuliskan hasil apa yang kalian dapatkan, ya. Silakan per kelompok. Boleh, silakan berdiskusi. Udah, satu kelompok satu saja, ya. Kalian silakan diskusi, satu kelompok satu saja berdiskusi. Nanti hasilnya akan dipresentasikan bersama tugas-tugas yang akan Bapak berikan lagi nanti. Boleh, silakan berdiskusi.
Tidak perlu panjang, tidak apa-apa, singkat saja. Dapat di sini ada KPD, yaitu soal-soal yang kalian akan diskusikan bersama teman kelompok kalian. Ya. Nanti hasilnya akan kalian presentasikan. Ya. Hasilnya kalian presentasikan di depan, ya, untuk memaparkan apa yang sudah kalian kerjakan. Ya. Kerjakannya langsung di kertas, satu kelompok satu kertas. Silakan kalian diskusikan. Ya. Semuanya ikut bekerja, menuangkan pendapat-pendapatnya. Secara istilah. Ya, apa? Iya, istilah. Sudah? Tambah nomor lagi. Sudah semuanya? Sudah, baik. Kalau begitu kita langsung presentasikan saja, ya. Dari kelompok ini dulu, silakan maju. Ya. Dipresentasikan, bawa kertasnya ke depan, semuanya ikut maju. Ketua kelompoknya silakan, siapa yang mau memimpin, membacakan. Yang lain ikut mendengarkan, ya. Oke, baca. Kencang suara majuan ke depan sini. Orang yang membayar zakat harus sabar. Zakat adalah yang ketiga dalam hukum Islam. Arti zakat suci bersih dosa. Nah, ini adalah presentasi dari yang kalian tadi menonton video. Nah, sekarang dari LKPD-nya silakan terangkan. Kencang suaranya. Jelaskan makna zakat secara istilah. Pemberian bahan pokok menjelang hari raya Idul Fitri dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan. Bukan dua macam zakat, Yang lain perhatikan ke depan. zakat fitrah dan zakat mal. Pak Andi adalah seorang kepala keluarga. Dia membuat menjelang hari raya Idul Fitri dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan. Bukan dua macam zakat, Yang lain perhatikan ke depan. zakat fitrah dan zakat Silakan ditulis kalau ini tulis. Oke, baik. Terima kasih kelompok 1. Kita kasih tepuk tangan. Silakan duduk. Kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari videonya. Ayo silakan. zakat adalah Boleh langsung ditulis. Silakan. Ya, baik. Sudah? Ya, baik. Terima kasih untuk kelompok 4. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 4. Nah, jadi kalian tadi sudah Bapak kasih tugas ya per kelompok, masing-masing mengerjakan tugasnya ya. Di sini ada kasus apa? Pak Andi adalah seorang kepala keluarga. Beliau mempunyai 1 orang istri dan 3 orang anak. Ya,
Sedangkan anaknya yang bernama Alia, yaitu sudah duduk di bangku SMA. Pada malam Idul Fitri, keluarga Pak Andi akan membayar zakat. Ya. Sedangkan Alia sudah membayar zakat di sekolah. Berapa banyak yang dikeluarkan Pak Andi kepada Masjid Al-Kausar? Ya. Coba kita bahas. Ya, kelompok pertama zakat di Masjid Al-Kausar. Ya, di sini jika harga beras 1 kilo saat ini sebesar 10.000, maka berapa uang yang harus Pak Andi siapkan untuk membeli beras? Berarti 10.000 kali 4. Kenapa 4? Karena anak Pak Andi yang bernama Alia sudah membayar zakat di sekolahnya. Ya, jadi ada 5. Pertama Pak Andi, istrinya Alia, dan adik-adiknya Alia. Ya. Nah, Alia ini sudah membayar zakat, jadi tinggal 4. 10.000 dikali 4 berarti 40.000 di Masjid Al-Kausar. Dan zakat seluruh keluarga Pak Andi berapa? Berarti ada 5 orang, ya. Ada 5 orang. 5 dikali 10.000, ya. 10.000 dikali 5 sama dengan 50.000. berarti total Pak Andi mengeluarkan zakat fitrah yaitu sebesar 50.000 rupiah. Semuanya benar semua. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Nah, alhamdulillah ya, semuanya sudah mengerjakan. Ya. Baik, akan setelah itu ya, kita sudahi sampai di sini ya. Tapi sebelum kita sudahi, Bapak mau tanya. Nah, zakat fitrah itu ya. Tadi zakat artinya apa? Zakat fitrah memberikan sebagian harta dari kita. Untuk apa? Mensucikan. Zakat terbagi menjadi berapa? 2. Zakat apa aja pertama? Fitrah dan Kalau zakat fitrah berupa bahan pokok, zakat mal, harta, ya, ataupun hasil perdagangan ataupun profesi. Kayak Bapak nih, profesinya sebagai guru. Berarti Bapak perlu mengeluarkan zakat mal. Kalau bulan Ramadan Bapak mengeluarkan zakat fitrah. Ya. Terus ya, tadi lagi ada orang-orang yang berhak menerima zakat fitrah. Ada berapa tadi? Berapa golongan? Ada 8. Coba, ada yang bisa menyebutkan nggak? 1 apa? Apa? 2? Hah? Miskin. Hamil. Merdeka, ya. Mualaf. Terus ada lagi, ada gorim yang menerima utang. Sabilillah, ya. Nah, itu orang-orang yang berhak menerima zakat. Jadi Pak, semuanya kita harus menerima zakat, ya. Masa orang kaya, orang yang mampu menerima zakat. Ya, jadi kita dahulukan kepada orang-orang yang membutuhkan. Ya. Sampai sini paham? Tentang zakat fitrah. Tadi ada 2, zakat mal dan zakat fitrah. Nanti kalian kalau sudah bekerja jangan lupa zakatnya. Ya. Dan Bapak juga pengen nih nanti, kan sedikit lagi nanti bulan Februari kita sudah puasa ya, sampai bulan Maret pertengahan. Nah, Bapak pengen kalian nanti ketika di bulan Ramadan ikut membayar zakat. Misalnya orang tuanya mau bayar zakat, Pak, Mah, aku mau ikut dong bayar zakat, tapi aku mau ngerasain sendiri. Ya, didampingin, tapi saya nggak hafal. Nanti kalau misalnya nggak hafal niatnya, nanti diajarkan sama amil. Ya, tadi ada amil kan? Amil itu apa? Orang yang mengurusi zakat ataupun panitia zakat. Ya, nanti akan dibimbing kalau misalnya kamu tidak hafal niatnya sama amil. Tapi kalau kamu menghafalkan, lebih bagus. Ya, itu saya dari Bapak. Mungkin sebelum kita tutup, ya,
Silakan siapa yang mau mencoba. Ya, Adinda. Silakan Adinda. Ketua kelas Adinda. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Shadaqallahul azim. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik anak-anak, mari sama-sama kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Cukup sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.